Stanistic Channel by www.stanistic.com. Hai guys, kembali lagi di tutorial pendaftaran OSM Stan by stanistic.com. Nah, sekarang di video ini gue akan ngebahas bagaimana langkah-langkah pendaftaran online. Di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang bagaimana cara menghitung nilai rata-rata ya. Kalau lo belum lihat lebih baik lihat bagaimana menghitung nilai terlebih dahulu. Oke. Sekarang di sini gue udah ngebuka dari web usmstan.ac.id. Ini adalah halaman dari menu utamanya ya. Ada seperti ini. Di sini ada langkah-langkah pendaftarannya, mendaftar baru, lengkapi isian data dan seterusnya. Kemudian ada apa ini? Box yang berisi tata cara pembayaran. Oke. Kemudian nah ini yang penting nih, dokumen yang perlu disiapkan pada saat pendaftaran online. Yang perlu disiapkan adalah ijazah atau SKL atau SKHU yang mencantumkan nilai akhir. Nah, di sini ya nilai ujian tulis atau nilai akhir. Dan yang kedua adalah bukti diri asli yang berfoto yang masih berlaku. Ini dipilih salah satu aja, ada ijazah atau SKL atau SKHUN atau KTP atau SIM, paspor atau SKCK. Ini dipilih salah satu aja. Yang penting yang pertama masih berlaku dan yang kedua harus ada fotonya gitu ya. Kalau KTP jelas pasti udah ada fotonya, SIM ada. Nah, ini kadang-kadang SKL atau SKHUN ini gue nggak ngerti ada fotonya atau enggak. Tapi kalau misalkan lo belum ada, harus cari yang ada fotonya, oke? Sekarang untuk langkah pertama dari pendaftaran, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada tulisan belum mendaftar. Ini link ya, diklik aja, klik. Nah, kemudian halamannya jadi seperti ini. Ada persyaratan peserta USM Stan. Ini udah di skip aja. Kita ke bagian ke bawah, ke scroll ke bawah. Ini ada checklist, saya telah membaca dan memahami persyaratan. Ini diklik. Oke, sekarang kita klik daftar. Sekarang muncul halaman verifikasi persyaratan. Langsung aja diisi sesuai dengan kondisi lo ya. Tanggal lahir misalkan, gue contohin aja misalkan tahun berapa ya, 94 deh, September ya, paling akhir ya. Ya udah tanggal 1 September 94. Nah, di sini gue pakai contoh dengan ijazah yang sudah mencantumkan nilai mata pelajaran non-UN. Di situ contohnya di video gue yang kemarin ya, itu nilainya adalah 150,67. Ini karena bisa masuk karakternya cuman 5 karakter, ya 150,6 aja. Nah, di situ separatornya adalah titik ya, bukan koma. Kemudian jumlah mata pelajaran ujian akhir tertulis nasional dan sekolah ada 19 nilai ya. Oke, otomatis nanti dari nilai rata-rata ini akan muncul sendiri 7,92. Ini udah secara otomatis, ini gua nggak ngisi sendiri tapi muncul secara otomatis. Misalkan di sini lo ganti ya angkanya 100 berapa nih, 159. Otomatis dia akan berganti 8,36. Nah, gua sesuaiin aja dengan yang contoh ijazahnya 150,67, tapi karena di sini cuma ada 5 karakter 150,6. Nah, di sini sekarang ada email untuk pendaftaran. Nah, di sini gue pakai email dari statistik aja, statistik 2000@gmail.com. Kemudian password pendaftarannya gue bikin aja 123456789. Masukkan kodenya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, sekarang ada tulisan seperti ini nih. Email Anda telah berhasil terdaftar. Silakan cek email Anda untuk aktivasi. Jika tidak ada, cek di junk atau spam folder Anda. Oke aja. Oke, sekarang kita ngebuka email ya. Gue buka email gue. Tunggu sebentar, masih nge-loading. Nah, ini udah masuk nih, panitia USM Stan, username dan password registrasi Stan. Berarti dari gua tadi ngedaftar sampai gua ngebuka ini nggak ada setengah menit, ternyata emailnya udah masuk. Nah, yang belum masuk ini saran gua ya, lo pakai browsernya tuh Mozilla. Gua pakai browser Mozilla, kemudian emailnya pakai Gmail karena lebih gampang. Ini gua bukan pakai Mozilla ini, tapi pakai Google Chrome nih browsernya. Tapi nggak apa-apa lah. Gue saranin aja pakai Mozilla karena sesuai dengan petunjuk dari panitia ya, disaranin buat pakai Mozilla. Tapi ini gue beruntung ya pakai Google Chrome tapi cepat.
Nah, ini gue udah dapat username dan passwordnya. Nah, ini untuk aktivasi email Anda, klik URL di bawah ini, langsung diklik aja, klik. Otomatis dia akan ngebuka halaman baru. Email Anda telah diaktifkan. Oke, sip. Sekarang kita lihat tadi emailnya adalah stanistik. Ini ya, copy. Passwordnya adalah apa tadi? Oh, 1 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Login. Nah, ini gue udah masuk ke bagian ubah atau edit data pendaftaran. Gue langsung save password aja biar lebih gampang. Ini kayaknya panitia udah keren ya. Linknya adalah masuk bro. Nah, ini udah kita masuk ke halaman edit data pendaftaran. Langsung aja scroll ke bawah. Ini bisa diisi sesuai dengan lo sendiri ya. Tahun lulus SMA-nya tahun berapa? 2010 misalkan kalau gue ya. Nah, jenis identitas di sini ada 5 pilihan: KTP, SIM, paspor, SKCK, ijazah. Pilih salah satu nih, yang udah ada yang mana? Kalau gue pasti KTP ya. Nah, kalau yang belum ada salah satu, lo pilih aja ijazah, ya kan? Nah, lo pasti udah terima yang namanya SKL atau SKHUN kan? Nah, itu ditulis aja di sini SKHU seperti itu. Atau misalkan kalau nerimanya SKL, ya udah diganti dengan SKL. Oke? Ya gitu aja. Kemudian langsung aja isi nama lengkap dan lain-lain. Gua contoh sini ya. Bandar Sumboro, nama asli aja Bandar Sumboro juga. Nomor telepon 085. Jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya di Sleman. Tanggal lahirnya udah nggak bisa di set nih, nggak bisa diganti lagi, udah otomatis udah di lock dari yang pendaftaran sebelumnya. Tinggi badan 174. Nah, ini tinggal diisi aja kesehatan mata. Misalkan lo minus lebih dari 2 ya, kalau misalkan enggak ya tidak, seperti itu aja. Ini harus diisi semua ya. Karena gue minusnya kurang dari 2, maka tidak. Plusnya enggak. Silindris juga enggak, buta warna juga enggak. Nah, SMA-nya diisi aja SMA. Provinsinya Jawa Tengah. Ini Semarang. Nilai rata-rata UN ini udah otomatis dari yang form pendaftaran sebelumnya ya. Lokasi ujian pilih aja Jakarta. Nah, untuk pilihan spesialisasi lo harus milih semua spesialisasi yang ada. Nah, ini urutannya sesuai dengan prioritas ya. Misalkan prioritas pertama lo pilih mau masuk mana nih? BC misalkan, D3 Bea Cukai ya udah. Kemudian langsung masuk apa nih? Akuntansi, pajak. Kalau misalkan lo memilih yang udah dipilih, otomatis nah, pilihan program studi sudah dipilih, berarti lo harus milih yang lain. Ya udah, yang lain ngasal aja deh. Apalagi ya? D1 aja, D1 kebianan, D1 kebendaraan. Terakhir apa nih yang belum nih? D3 apa sih yang belum? Pengurusan piutang lelang ya? Oh iya bener, PPLN. Nah, udah pilihan spesialis udah, kalian cek lagi nih. Ini udah keisi semua. Langsung aja saya menyatakan bahwa data yang telah saya isi adalah benar adanya. Simpan. Nah, sekarang data lo udah dikunci, udah kecetak atau kunci data pendaftaran. Langsung aja kalau misalkan lo udah yakin data lo itu benar, langsung aja kunci data pendaftaran. Oke. Nah, sekarang ada perhatian. Sebelum mencetak bukti pendaftaran online ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bukti pendaftaran online BPO dicetak sebanyak 2 kali menggunakan kertas ukuran A4 untuk ditunjukkan pada saat pengambilan bukti peserta ujian. Nah, sampai di sini adalah langkah-langkah pendaftaran online. Langsung cetak aja ya. Ini nanti akan muncul satu pop-up seperti ini. Nanti lo bisa langsung print atau bisa diubah ke PDF. Nah, seperti ini ya. Ntar ada tampilan seperti ini. Nah, inilah langkah-langkah dari pendaftaran
online OSM Stand. Di video berikutnya gue akan ajarin gimana mengedit BPO, karena ini BPO nya jadi berapa halaman? 3 halaman ya, padahal disuruhnya menjadi 2 halaman aja. Nah, di video selanjutnya gue akan ngasih tahu cara ngedit BPO nya. Oke, ini caranya. Yang pertama, di save dulu dalam bentuk PDF ya. Ini nih. Nah, save as PDF. Langsung di save aja di sini, save. Nah, di sini gue taruh aja di sini ya. Gue karena tadi udah nyoba bikin BPO, gue taruh saja nama BPO 2. Oke, udah di save sekarang. Jadi itulah step-step dari pendaftaran online OSM Stand. Semoga lo jadi paham. Oke.